Sahabat terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Bulan Kitab Suci Nasional 2022 mengambil tema Allah Sumber Harapan Hidup Baru yang diambil dari kutipan ayat Kitab Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pandemi COVID-19 yang merebak sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang telah mengubah banyak hal dalam hidup kita. Relasi interpersonal pun berubah dengan adanya pembatasan dan ketentuan menjaga jarak. Sentuhan fisik yang dahulu dirasakan sebagai ekspresi dekat dalam sebuah persahabatan, sekarang diadaptasi dengan cara baru yang awalnya aneh dan risih, kini menjadi biasa. Dalam perekonomian pun berubah, dari sistem tradisional yang mengandalkan pertemuan personal menjadi sistem daring dan perantaraan pihak ketiga. Hal ini berakibat menurunnya kunjungan ke toko-toko dan menimbulkan PHK yang meningkatkan pengangguran. Kesenjangan ekonomi pun tercipta. Ketidakadilan sosial muncul dalam masyarakat yang disebabkan oleh jurang antara yang kaya dan yang miskin. Perubahan pun terjadi dalam kehidupan keagamaan. Orang diminta untuk mematuhi protokol kesehatan dengan pembatasan ke rumah ibadat. Bagi sebagian orang yang imannya suam-suam kuku, kehadiran COVID-19 menjadi alasan tepat untuk meninggalkan aktivitas rohani keagamaan yang mengakibatkan makin menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, bagi sebagian orang yang memiliki iman yang jujur, pandemi ini justru menjadi tantangan bagi perkembangan iman. Agar kehidupan iman bisa tetap terjaga, Gereja Katolik menanggapi dengan menciptakan berbagai aktivitas dan kreativitas, misalnya dengan mengadakan streaming perayaan Ekaristi, menggunakan jejaring sosial untuk berdoa bersama, dan sebagainya. Namun secara perlahan, kini kita sudah mulai terbiasa dan bisa berdamai dengan keadaan ini. Kita sudah memasuki fase baru, yaitu hidup secara baru, dan kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber harapan kita dalam menjalani kehidupan baru. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Kitab Amos. Gagasan utama dari perikop ini adalah permintaan agar orang Israel mencari Tuhan. Menemukan Tuhan merupakan jaminan untuk memperoleh kehidupan. Hal ini juga masih ada relevannya dengan kondisi kita pada saat sekarang ini. Sebelum kita baca Kitab Amos, ada baiknya kita mengetahui siapakah sebenarnya Amos ini. Amos merupakan seorang peternak domba dari Tekoa, dekat dengan Bethlehem, di bagian selatan Israel. Seorang peternak artinya seorang yang punya usaha. Profesi lain dari Amos ini adalah pemetik buah ara. Meskipun demikian, ia dipanggil Tuhan menjadi nabi dan bernubuat di wilayah utara Israel. Amos diperkirakan berkarya pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II di Kerajaan Utara rentang tahun 760 sampai 750 sebelum Masehi, dan Kerajaan Selatan rentang tahun 783 sampai 743 sebelum Masehi. Pada masa periode ini, bangsa Israel mengalami kemajuan dan kemakmuran. Wilayah kerajaan makin diperluas dan perdagangan makin berkembang. Sayangnya,
kemajuan dan kemakmuran ini mendatangkan mentalitas konsumerisme, ketidakadilan sosial, kemerosotan moral, dan kehidupan keagamaan yang palsu. Terjadi penindasan dan ketidakpedulian terhadap sesama, terhadap masyarakat kecil. Ibadah mereka yang kelihatan dipenuhi kurban bakaran tidak sesuai dengan praktik hidup harian yang sangat jauh dari kebenaran dan keadilan. Disinilah Amos hadir untuk membela hak orang-orang kecil. Ia mengecam terjadinya ketidakadilan sosial, kemerosotan moral, mentalisme, hidup keagamaan yang palsu. Amos dianggap aneh dan gila karena mewartakan keruntuhan dan kehancuran Israel di tengah keadaan Israel yang makmur dan kuat. Sekarang marilah kita baca kitab Amos 5 ayat 4 sampai dengan 6 sebagai permenungan kita dalam pertemuan pertama ini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Sahabat terkasih, dari perikop kitab Amos yang kita baca, ada 4 poin yang kita bisa garis bawahi agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Pertama, carilah Tuhan, sampai dituliskan sebanyak 2 kali. Kedua, maka kamu akan hidup. Ketiga, jangan mencari Betel, Gilgal, dan Beersheba. 4, api yang tak terpadamkan. Poin yang pertama adalah carilah Tuhan. Ini bukan berarti Tuhan menjauh dari mereka. Ungkapan carilah Tuhan merupakan undangan untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Bangsa Israel hanya memiliki Tuhan sebagai Allah mereka yang dimeteraikan dalam perjanjian di Sinai, di mana disebutkan isi perjanjian itu, Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Melalui ungkapan ini, orang Israel diundang untuk kembali kepada komitmen atau perjanjian awal mereka. Orang Israel tidak perlu mencari ilah-ilah lain, tetapi hanya perlu kembali kepada Tuhan yang selalu menanti mereka. Boleh jadi mereka menyembah banyak ilah dan menempatkan Tuhan sebagai salah satu dari sesembahan mereka. Karena itu, ajakan carilah Tuhan sebenarnya meminta pertobatan orang Israel yang disertai dengan tindakan nyata, mengunjungi bait suci, tempat yang menandakan kehadiran Allah di tengah mereka. Poin yang kedua, maka kamu akan hidup. Memperoleh kehidupan merupakan buah dari pencarian akan Tuhan. Ketika bangsa Israel memasuki Kanaan, mereka diingatkan lagi untuk setia kepada Tuhan, karena kesetiaan kepada Tuhan akan menentukan nasib mereka. Yang setia akan memperoleh kehidupan, dan yang tidak setia akan dihadapkan pada kematian. Jadi, mencari Tuhan berarti mencari kehidupan. Tuhan itu pencipta, maka dialah sumber kehidupan. Dan kehidupan itu sendiri adalah buah dari kedekatan manusia dengan Tuhan. Poin yang ketiga, jangan mencari Betel, Gilgal, dan Beersheba. Perintah ini sangat tegas, mengatakan bahwa yang seharusnya dicari adalah Tuhan, bukan Betel, Gilgal, dan Beersheba. Sebenarnya Betel, Gilgal, dan Beersheba adalah tempat-tempat yang mengingatkan orang akan Tuhan. Betel adalah tempat Yakub bermimpi melihat Allah turun dari langit dan Tuhan sendiri yang berbicara kepada Yakub, tertulis dalam Kejadian 28 ayat 18. Sama halnya dengan Gilgal.
yang menjadi tempat orang Israel berkumpul setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, tertulis dalam Yosua 4 ayat 19 sampai 20. Dan di tempat tersebut mereka menyunat semua orang yang belum disunat, tertulis dalam Yosua 5, sebagai tanda pembaruan perjanjian dengan Tuhan. Demikian juga Bersyeba yang merupakan tempat di mana Abraham tinggal, tertulis dalam Kejadian 22 ayat 19. Nabi Amos menyampaikan bahwa tempat-tempat tersebut bukanlah tujuan akhir dari peziarahan iman, melainkan adalah Tuhan. Tegas dikatakan, carilah Tuhan dan hiduplah, namun jangan mencari Betel. Tuhan haruslah menjadi subjek dari setiap pencarian iman, bukan tempat atau sarana. Poin yang keempat, api yang tak terpadamkan. Pemakaian api untuk menggambarkan keruntuhan kota selalu dikaitkan dengan peperangan. Ketika sebuah kota jatuh ke tangan musuh, kota itu akan dibakar supaya musnah, dan sangat lazim dilakukan di dunia masa lalu. Ketika orang Israel memasuki Kanaan, mereka memerangi kota Yeriko. Kota itu jatuh ke tangan Israel, dan mereka pun membakarnya, tertulis dalam Yosua 6 ayat 24. Yerusalem sendiri ketika jatuh ke tangan Nebukadnezar juga dibakar habis oleh tentara Babel, tertulis dalam Yeremia 39 ayat 8. Karena itulah api juga menjadi simbol yang dipakai oleh Nabi Amos terkait pemusnahan yang dilakukan Tuhan dan penghakiman yang dijatuhkannya. Nabi Amos mengingatkan orang Israel untuk menyembah hanya kepada Tuhan, karena jika tidak, Tuhan akan mendatangi mereka bagaikan api yang memakan habis, membasmi, dan tidak ada yang bisa memadamkannya. Sahabat terkasih, apa pesan yang bisa dipetik dari kondisi sekarang ini? Kita diajak untuk memusatkan perhatian, upaya menemui Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena dengan demikian, kita memperoleh kehidupan itu. Pada fase baru pandemi COVID-19 ini, kehidupan kita mungkin tidak menunjukkan keselarasan antara ibadah dan praktek hidup. Padahal, inti kehidupan beragama adalah bagaimana iman kita kepada Tuhan ditunjukkan dengan kasih kepada sesama. Karena kalau kehidupan beragama tidak seperti itu, sesungguhnya kita berada dalam hidup keagamaan yang palsu. Iman kepada Tuhan hanya dapat dihidupi dengan perbuatan nyata, seperti dikatakan Santo Yakobus yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dasar dari perayaan ibadat kepada Tuhan adalah kehadiran yang nyata dari individu-individu yang ada dalam perayaan tersebut. Ibadat secara daring meskipun terlihat menghadirkan kemudahan, namun tidak menghadirkan kebersamaan, seperti yang diajarkan oleh gereja. Iman kita akan berkembang dan terarah pada yang benar jika iman itu berkembang dalam kebersamaan di dalam komunitas jemaat, baik itu di komunitas basis, lingkungan maupun paroki. Maka ketika orang Katolik mencari pemenuhan batin hanya dengan berada di zona nyaman atau tempat-tempat tertentu dan mengabaikan hidup bersama dengan jemaat, maka sesungguhnya ia adalah seorang Katolik dengan mentalitas hidup keagamaan yang palsu. Sebagai penutup, ada hal yang perlu kita renungkan. Pertama, bagaimana aku menilai kehidupan keagamaanku saat ini? Kedua, apakah aku mendekatkan diriku dengan sesama dan Tuhan? Ketiga, apakah yang akan aku lakukan untuk mengembangkan kehidupan keagamaan yang sejati? Nah, sahabat terkasih, demikianlah pendalaman kita akan sabda Tuhan pada pertemuan pertama ini.
Semoga permenungan ini membawa kita untuk menyembah hanya kepada Tuhan melalui aktivitas keagamaan yang sejati. Kiranya Tuhan memberikan kita kedamaian.